Selanjutnya teori hukum administrasi negara. Yang pertama ada teori Eka Praja, yang mana apabila kekuasaan dipegang oleh suatu badan, tentunya ini diktator, dikarenakan tidak ada saingannya pada masa era pemerintahan tersebut. Ini bisa muncul pada kerajaan yang absolut dan juga pemerintahan fasisme. Oleh karena itu, dalam negara yang berbentuk monarki absolut tersebut, lapangan administrasi negara atau hukum administrasi negara hanya terbatas pada mempertahankan peranan-peranan, mempertahankan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh raja tersebut. Dalam arti alat administrasi negara merupakan maks aparat, alat kekuasaan belaka. Oleh sebab itu, dalam negara yang demikian terdapat hanya satu macam kekuasaan saja, yakni kekuasaan raja, sehingga pemerintahannya sering disebut pemerintahan Eka Praja. Yang kedua, teori Dwi Praja. Apabila suatu kekuasaan dipegang oleh dua lembaga. Frank J. Goodnow menyebutkan bahwa lembaga yang pertama ini lembaga administrasi, yaitu lembaga penyelenggara pemerintahan. Yang kedua ini adalah ada lembaga politik, yang mana lembaga ini yang membuat undang-undang. Nah, Dwi Praja ini menurut A.M. Donner terdapat beberapa pembedaan kekuasaan. Pemerintahan jika kita dilihat dari segi sifat hakikat fungsi yang ada dalam suatu negara yang dibagi menjadi dua golongan, yakni satu, kekuasaan yang menentukan tugas, task telling, dari alat-alat pemerintah atau kekuasaan yang menentukan politik negara. Dua, kekuasaan yang menyelenggarakan tugas yang telah ditentukan atau merealisasikan politik negara yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, teori Tripraja. John Locke dalam bukunya menyebutkan negara dibagi menjadi tiga kekuasaan. Yang pertama adalah lembaga legislatif, lembaga pembuat undang-undang. Yang kedua ada yudikatif, lembaga pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga ada federatif, lembaga keamanan antar negara. Lalu Montesquieu mengembangkan teori ini menjadi sekarang yang kita kenal, yaitu ada lembaga legislatif, lembaga pembuat undang-undang. Yang kedua ada lembaga eksekutif, lembaga penyelenggara undang-undang. Yang ketiga ada yudikatif, lembaga pengadilan yang sekarang ini kita kenal. Nah, untuk yang Tripraja berbeda dengan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif. Montesquieu justru memandang kekuasaan pengadilan yudikatif sebagai kekuasaan yang harusnya berdiri sendiri, dan sebaliknya kekuasaan hubungan luar negara di negeri yang disebut John Locke sebagai kekuasaan federatif dimasukkan dalam kekuasaan eksekutif. Lebih lanjut, Montesquieu mengumumkakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi tersebut tidak dipegang oleh satu orang atau badan, tetapi oleh tiga orang atau badan yang terpisah, sehingga diharapkan akan terwujudnya jaminan bagi kemerdekaan setiap individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Pembagian kekuasaan